Nah, berikutnya cara yang ketiga adalah mengkombinasikan antara keyakinan dan pengetahuan. Banyak sekali pengetahuan yang ada di bumi ini, di lingkungan ini. Jadi mustahil atau susah sekali untuk bisa mendapatkan pengetahuan secara keseluruhan, ya. Untuk itu kita berangkat sedikit demi sedikit. Jadi kalau pengetahuan itu kita ibaratkan sebagai cahaya atau penerang, sedangkan ketidaktahuan adalah kegelapan, maka kita semua hakikatnya ya, manusia semua dari kecil itu selalu berangkat dari sisi yang gelap. Jadi kita mulai dari tidak tahu, ya, seperti yang rumus kakek selalu sampaikan ya sama kalian semua. Rumusnya itu kita tidak tahu, ya, awal mulanya tidak tahu, kemudian ada ingin tahu, ya, setelah kita ingin tahu maka kita mencari tahu, ya, baru kemudian kita akan tahu. Ya, berkali-kali kakek tekankan itu. Jadi kalau nanti dibilang, oh Mas Kartikoi bodoh, oh Mas Pitoi bodoh, Mbak Dinda goblok, ya kalau dibilang seperti itu jangan marah, ya, harusnya seneng dong, kan ada yang mengingatkan kalau kita tidak tahu. Nah, kalau ada yang mengingatkan kita bodoh, ya, misalnya, oh Mas Dipoi bodoh, berarti Mas Dipo mikirnya, oh iya aku bodoh, berarti harus belajar. Nah, jadi kenapa setiap kakek bilang kalau dibilang bodoh jangan marah? Harusnya kalau ada yang bilang kita bodoh harus senang, karena ada yang mengingatkan, ya, mengingatkan bahwa kita tidak memahami satu topik atau satu pokok bahasan, di mana satu topik atau satu bahasan itu mengisyaratkan bahwa kita tidak tahu tentang pokok bahasan itu. Baru kemudian ada persoalan berikutnya, setelah saya tahu, saya tidak tahu, kemudian pertanyaannya, apakah saya ingin tahu atau perlu tahu atau tidak perlu tahu, ya kan? Nah, kalau saya ingin tahu, maka saya harus mencari tahu. Nah, setelah mencari tahu, maka saya akan mengetahui. Yang tadinya bodoh, yang tadinya tidak tahu, sekarang menjadi tahu. Nah, rumusnya kira-kira seperti itu, yang sering kali diulang-ulang, ya. Nah, pada awal mulanya semua orang itu memang tidak tahu. Karena dorongan ingin tahu, maka orang itu belajar. Dari pembelajaran maka muncullah pengetahuan, ya. Nah, sekarang kita asumsikan bahwa semua orang itu memang awal mulanya tidak tahu, ya. Kalau kakek sering berseloroh, profesor itu kan harus sekolah TK dulu baru boleh sekolah SD, kan begitu. Artinya apa? Seorang ahli sekalipun ya awal mulanya tidak tahu apa-apa. Semuanya berangkat dari belajar. Jadi kalau kalian tidak tahu apa-apa, ya jangan khawatir. Persoalannya kalian ingin tahu atau tidak ingin tahu. Itu saja yang mendorong kalian menjadi pinter, yang mendorong kalian menjadi berpengetahuan, ya. Nah, kita mulai lagi. Pada saat kita mengawali dari tidak tahu, ya, jadi awal mulanya kita tidak tahu apa-apa, maka sulit sekali kita akan punya pengetahuan, karena awal mulanya memang tidak tahu. Nah, ibaratnya orang berjalan, kita berjalan di dalam kegelapan, ya. Jadi kalau kita tidak punya pengetahuan, ibaratnya kita berjalan menjalani hidup ini dalam apa? Ya, dalam ketidaktahuan, dalam kegelapan, seperti orang berjalan di dalam hutan yang gelap, ya. Nah, saat kita berjalan di dalam kegelapan inilah kita memerlukan semacam tongkat, ya, semacam tongkat.
Jadi sebelum kita menemukan obor atau pencahaya dan lain sebagainya, kita bisa memakai tongkat. Nah, keyakinan inilah yang kakek ibaratkan tongkat, ya, menjadi pegangan yang bisa menuntun kita, ya. Jadi kita punya keyakinan dari ajaran-ajaran, keyakinan dari petuah orang tua dan lain sebagainya, itu yang kita pegang, kita jadikan pegangan sambil kita menjalani hidup ini perlahan-lahan. Nah, seperti itu. Di dalam perjalanan, saat kita tentu saja masih berpegangan pada keyakinan ini, maka lambat laun keyakinan ini akan terbukti kebenarannya, kan begitu. Jadi keyakinan satu terbukti kebenarannya, sehingga keyakinan itu hilang, berubah menjadi pengetahuan. Ya, jalan lagi, kita menemukan kasus lagi, kita memegang keyakinan, kemudian kita analisa. Nah, ternyata muncul kebenaran baru, muncul cahaya baru, sehingga keyakinan yang kedua ini hilang seketika, muncul pengetahuan yang kedua. Kemudian kita berjalan lagi, keyakinan ketiga ketemu dengan kebenaran, ya, dicocokkan, kemudian terbukti, sehingga keyakinan ketiga ini hilang, lenyap, muncul kebenaran yang ketiga, dan seterusnya. Begitulah menurut saya cara untuk menjalani hidup ini. Jadi tidak langsung kita belajar pengetahuan dan lain sebagainya, karena awal mula pengetahuan itu juga dari tulisan-tulisan, ya, dari gagasan orang-orang zaman dahulu, dari pengalaman orang-orang zaman dahulu, ya, yang kita yakini kebenarannya, kemudian kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kita analisa, setelah kita alami, muncul kebenaran. Nah, inilah kebenaran baru sebagai pengetahuan baru, ya. Nah, kalau kita mengkombinasikan antara keyakinan dengan pengetahuan ini, maka kita akan sulit diserang oleh kegelisahan. Kita akan lebih sering hidup dalam ketenangan. Nah, kenapa? Karena yang tadi kakek sebutkan, sebab daripada kegelisahan dan keresahan adalah kegelapan atau ketidaktahuan. Tapi dalam kegelapan dan ketidaktahuan kita punya pegangan, ya, kita punya keyakinan, ya. Jadi saat kita dalam kegelapan, saat kita tidak dalam atau kita belum mengetahui tentang sesuatu itu, kita berpegang pada keyakinan kita. Nah, sambil berjalan, keyakinan itu dibuktikan satu demi satu. Apakah dengan cara analitik, kita analisa dalam gagasan, walaupun tidak sempurna, sampai kita mengalaminya sendiri, sampai kita melihat sendiri, sampai kita membuktikan dengan indera kita, ya. Jadi saat kita dalam kegelapan seperti yang kakek ceritakan, maka orang cenderung gelisah, ya. Jadi ketidaktahuan selalu memunculkan kegelisahan, ketidaktahuan selalu memunculkan kebingungan, kepanikan, keresahan, dan lain sebagainya. Nah, saat kita dalam kegelapan, saat kita dalam ketidaktahuan, kita berpegang pada keyakinan, ya. Sambil berjalan, kita buktikan satu demi satu, keyakinan demi keyakinan itu menjadi sebuah pengetahuan, ya. Nah, setelah kita mendapatkan pengetahuan, maka lenyaplah keyakinan, ya. Keyakinan itu berganti dengan pengetahuan, ya. Yang tadinya gagasan atau tulisan yang kita yakini kebenarannya, setelah terbukti, maka keyakinan tadi menjadi sebuah kebenaran.
keyakinan tadi menjadi sebuah pengetahuan. Nah, akhirnya kita mendapatkan sebuah pengetahuan sehingga kegelisahan pun akan sirna, keresahan akan hilang, dan muncullah ketenangan. Jadi bisa disimpulkan, untuk mencapai ketenangan, untuk menimbulkan ketenangan, kita bisa memakai secara instan, yaitu dengan keyakinan, atau kita belajar keras untuk mendapatkan pengetahuan, ya. Nah, yang kakek tawarkan adalah kombinasi keduanya ini, di mana keyakinan dipakai dulu, sambil berjalan kita mempelajari, kita belajar, sehingga pengetahuan pun akan didapat. Nah, dari cara penggabungan ini, maka kita tidak ada ruang untuk gelisah, tidak ada ruang untuk kita resah. Kenapa? Karena saat kita dalam kegelapan, kita punya tongkat, ya, punya teken, punya pegangan, sebuah keyakinan, ya. Dan saat kita sudah mulai mengetahui keyakinan itu sebagai kebenaran atau sebagai bukan kebenaran, maka kita punya pengetahuan baru. Nah, pengetahuan baru inilah yang akan menjadi penerang kita. Pengetahuan baru inilah yang secara otomatis akan menenangkan kita. Jadi intinya, semua kegelisahan, semua keresahan disebabkan lebih banyak oleh ketidaktahuan. Dan kegelisahan dan keresahan itu secara otomatis bisa dilenyapkan dengan pengetahuan. Nah, contohnya adalah orang-orang yang punya pengetahuan tinggi, luas, maka dalam kesehariannya mereka orang-orang itu hidup dalam ketenangan. Kita menyebutnya sebagai para bijaksana. Maka para bijaksana hidup cenderung dalam ketenangan, ya, tidak kerasak kerusuk, tidak serba gelisah. Nanti ada berita ini sedikit sudah gelisah, ada berita sedikit tentang ini panik, dan lain sebagainya. Maka para bijaksana selalu mengolah batinnya, mengolah pikirannya untuk menelusuri pengetahuan satu demi satu, yang akhirnya menumpuk pengetahuan yang begitu tinggi dan luas, sehingga mereka hidup dalam ketenangan, kedamaian, dan ketentraman. Nah, itu dulu ada, mungkin bisa disebut 3 cara untuk mendapatkan ketenangan atau menumbuhkan ketenangan, yang sejatinya ketenangan itu muncul dari dalam diri kita. Jadi mulai sekarang tidak perlu kita pergi ke suatu tempat memohon ketentraman, memohon kedamaian, dan lain sebagainya, tapi memperjuangkan kedamaian, memperjuangkan ketenangan, ya, dengan cara belajar, mencari pengetahuan demi pengetahuan untuk mendapatkan ketenangan itu, untuk memunculkan ketenangan itu, yang sejatinya ketenangan itu muncul dari dalam kita masing-masing. Itu saja dulu. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.